Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mesin pres batu bata 3 sisi. Next. Dalam kelompok kami maksudnya beranggotakan saya Mirza Sarul Kurnia, kemudian Muhammad Ananda Fikri Al-Ghufroni, kemudian Muhammad Dwi Paksi Pratama, kemudian Muhammad Bayu Rizwan Maulana, dan yang terakhir Nadia Humaira. Selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian elektropneumatik, yang kedua fungsi elektropneumatik, dan yang terakhir aplikasi elektropneumatik. Baik, yang pertama pengertian elektropneumatik. Istilah elektropneumatik diartikan dari kata elektro yang artinya elektrik dan pneumatik yang artinya tekanan udara. Peralatan dan sistem elektropneumatik merupakan integrasi antara komponen kelistrikan dan mekanik dengan sumber udara tekan. Elektropneumatik merupakan sistem kendali pneumatik di mana tekanan udara dan arah katup dikendalikan oleh arus listrik. Jadi secara mudahnya elektropneumatik adalah sebuah sistem mekanik pneumatik yang memiliki trigger dari sebuah rangkaian elektrik atau rangkaian listrik. Next. Fungsi dari elektropneumatik. Dalam dunia industri, aplikasi atau penerapan dari sistem pneumatik adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengemasan, atau sering kita sebut dengan packaging. Yang kedua untuk pemakanan, atau disebut juga dengan feeding. Ketiga untuk pengukuran atau metering. Keempat untuk buka dan tutup, yaitu untuk mengontrol bukaan dan tutupan. Kelima untuk pemindahan material atau transfer material. Kemudian untuk pemutaran dan pembalikan benda kerja atau disebut dengan turning and inverting of parts. Kemudian untuk pemilihan bahan atau sorting of parts, penyusunan benda kerja atau stacking of component, pencetakan benda kerja atau stamping and embossing of component, dan yang terakhir adalah untuk mengepres benda kerja, misalnya adalah mesin pres. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tugas dari kelompok kami, yaitu mesin pres batu bata 3 sisi. Jadi pada mesin pres batu bata 3 sisi ini merupakan jenis mesin yang dibuat guna untuk menghasilkan tekanan tinggi, serta diaplikasikan guna menekan dan mencetak sebuah batu bata dan mempermudah pekerjaan manusia. Di samping itu juga terdapat beberapa mesin pres lainnya yang dapat dipakai untuk membengkokkan lembaran logam serta menghasilkan lembaran metal. Next. Baik, berikut merupakan sketsa rancangan mesin pres, di mana pada sketsa tersebut terdapat 3 silinder, yaitu yang pertama silinder A, kemudian silinder B, dan silinder C. Kemudian ada 1 buah kompresor dan ada 1 buah box panel, di mana box panel tersebut akan mengontrol jalan kerjanya dari ketiga silinder tersebut. Baik, selanjutnya yaitu untuk flowchart dari mesin press. Yang pertama yaitu dimulai dari start, kemudian untuk inputnya yaitu tekan tombol start atau main button, lanjut ke prosesnya yaitu taruh gumpalan tanah liat secara manual, kemudian lanjut ke tekan tombol start press batu bata, maka silinder B dan C-nya nanti akan extend, kemudian silinder A extend, kemudian silinder A, B, C akan retract bersamaan. Lanjut ke decision yaitu apabila ditekan tombol stop maka proses akan selesai, apabila no maka akan mengulang kembali ke proses yaitu taruh gumpalan tanah liat. Next. Baik, selanjutnya adalah gambar rangkaian dari sistem pneumatiknya. Bisa dilihat pada gambar terdapat kompresor, kemudian 3 katup kontrol arah 5/2 dengan kondisi awal normally open, dan triggernya menggunakan solenoid,
dan terdapat spring. Selanjutnya ada 3 silinder kerja ganda. Jadi pada kondisi awal, aliran udara akan terdistribusi ke 3 katup kontrol arah yang terhubung ke ketiga silinder kerja ganda, sehingga silinder kerja ganda akan tertahan dalam kondisi retract. Kemudian setelah solenoid tertrigger atau teraktuasi, maka katup kontrol arah akan bergeser dari kiri ke kanan, dan aliran udara akan menuju silinder kerja ganda yang menyebabkan silinder kerja ganda akan extend dan mengepres atau menekan batu bata dari ketiga sisi. Next. Berikut ini adalah gambar rangkaian secara elektrik. Pada line pertama, terdapat main button yang digunakan sebagai tombol emergency, di mana bila terjadi kesalahan atau error, maka mesin press dapat dihentikan secara paksa. Selain itu, terdapat juga start button untuk mengoperasikan mesin ini. Terdapat roller switch A0, B0, dan C0 yang kondisinya normally closed, disebabkan karena silinder kerja dalam posisi retract. Saat kita menekan start button, maka listrik akan mengalir melalui roller switch A0, B0, dan C0, kemudian berlanjut ke switch K3 yang posisinya normally closed dan mengalir ke koil K1. Saat koil K1 ini mengotak switch lainnya yang berlabel K1, yaitu pada line 3, line 8, dan line 9. Saat switch K1 pada line 8 dan line ke-9 telah aktif dan menjadi normally closed, maka listrik akan mengalir ke solenoid 2A1 dan 3A1, sehingga silinder B dan silinder C akan bergerak extend. Pada line 2, terdapat switch K1 untuk mengunci agar coil K1 tetap aktif saat sambungan line 1 putus. Pada line 3, saat ujung piston silinder menyentuh roller switch B1 dan C1, maka aliran listrik akan mengalir menuju K1 dan diteruskan ke coil K2, di mana bila listrik telah mengalir ke coil K2, maka switch dengan label yang sama akan aktif, yaitu K1 pada line 4, line 5, dan line 7. Saat switch K2 pada line 7 telah berubah menjadi normally closed, maka listrik akan mengalir ke solenoid 1A1, sehingga silinder A akan bergerak extend. Pada line 4 terdapat switch K2 untuk mengunci agar coil K2 tetap aktif saat sambungan pada line 3 putus. Pada line 5, setelah ujung piston silinder menyentuh roller switch A1, maka aliran listrik akan mengalir ke K2 dan berlanjut ke coil K3. Saat coil K3 dialiri arus listrik, switch dengan label K3 pada line 1 dan line 6 akan aktif, di mana switch K3 ini pada line 6 berfungsi untuk mengunci coil K3 agar tetap aktif saat aliran listrik pada line 5 terputus. Dan switch K3 pada line berubah posisi menjadi normally open, maka coil K1 tidak dialiri arus listrik. Begitu juga K2 juga tidak akan dialiri arus listrik, sehingga seluruh katup kontrol arah akan kembali seperti semula karena terdapat spring. Next. Di sini merupakan tabel-tabel dari komponen yang digunakan pada mesin press 3 sisi. Di mana pada mesin press ini menggunakan 3 katup kontrol arah, yaitu A, B, C, di mana ketiganya kita menggunakan 5/2 katup. Dan silinder A merupakan double acting cylinder, roller switch A, distance rule, electrical connection 24 volt, B0 max switch, C0 max switch, K1 max switch, A0 merupakan max switch, B1 max switch, C1 max switch, K1 max switch, dan K2 relay. Selanjutnya K2 max switch, A1 max switch, K2 merupakan max switch, K3 relay. Selanjutnya K3 max switch, K2 juga max switch, 1A1 merupakan valve solenoid, K1 max switch, K1 max switch, 2A1 valve solenoid, dan 3A1 valve solenoid. Silinder C merupakan double acting cylinder, roller switch C merupakan distance rule, silinder B merupakan double acting cylinder, roller switch B distance rule, dan yang terakhir K1 dan electrical connection 0 volt. Next.
Baik, berikut merupakan prinsip kerja cara pneumatik dari mesin pres batu bata 3 sisi. Rangkaian di atas merupakan rangkaian untuk pres batu bata 3 sisi, yaitu atas, bawah, dan samping. Langkah awal yaitu menekan main button atau deaden switch untuk menyalakan mesin pres. Kemudian tekan tombol start untuk menjalankan rangkaian pada mesin pres. Kondisi yang terjadi adalah silinder B dan silinder C akan bergerak extend bersamaan sehingga kedua ujung piston tersebut menyentuh roller switch B1 dan roller switch C1. Setelah kedua ujung piston menyentuh roller switch B1 dan roller switch C1 secara sempurna, maka silinder A juga akan bergerak extend hingga ujung pistonnya menyentuh roller switch A1. Setelah silinder tersebut menyentuh roller switch A1 secara sempurna, maka ketiga silinder akan otomatis mengalami retract secara bersamaan. Baik, selanjutnya yaitu timing diagram dari mesin pres. Pada timing diagram mesin pres ini dapat dilihat bahwa katup kontrol arah B dan C akan bergeser dari kiri ke kanan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan katup kontrol arah A yang akan bergeser dari kiri ke kanan. Kemudian kemudian silinder B dan C juga akan bergerak extend terlebih dahulu, setelahnya diikuti silinder A bergerak extend. Kemudian silinder A, B, C akan retract bersamaan dan katup kontrol arah dari A, B, C-nya juga bergeser dari kanan ke kiri secara bersamaan juga. Nah, di sini pada silinder terdapat proses delay dikarenakan pergerakan extend dan retract dari silinder itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menunjukkan langsung untuk gambar rangkaian dari aplikasi FluidSim-nya. Untuk host, mungkin bisa mengizinkan saya untuk share screen FluidSim. Baik, di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Mirza. Baik, di sini merupakan rangkaian dari pneumatik dan elektriknya, di mana akan dilakukan simulasi. Yang pertama yaitu menekan main button yang ada pada line 1. Kemudian ketika main button ditekan, mesin pres akan menyala ketika tombol start akan ditekan. Pada kondisi awal bisa dilihat aliran udara masuk ke katup kontrol arah A, B, dan C yang menahan silinder kerja ganda sehingga kondisi awalnya retract. Kemudian ketika tombol start ditekan, maka katup kontrol arah akan bergeser dan silinder B dan C akan extend bersamaan, kemudian diikuti oleh silinder A, dan kemudian ketiganya akan retract secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian presentasi dan simulasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.